Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Legenda MotoGP Alex Criville menyebut bahwa Marc Marquez telah menggeser posisi Pecco Bagnaia di tim utama Ducati. Pujian ini diberikan usai Marquez berhasil memenangi balapan MotoGP Thailand 2025. Criville mengatakan Marquez adalah rider yang hampir sempurna. Dilansir dari Motosan, Criville mengaku bangga melihat Marquez tampil sempurna di MotoGP Thailand 2025. Bahkan dirinya menyebut Baby Alien saat ini sukses menggeser posisi tandemnya Francesco Bagnaia di garasi Ducati Lenovo. Saya bangga melihat Marc dalam kondisi begitu prima. Marc adalah seorang pembalap yang hampir sempurna. Honda sangat menyayanginya, begitu juga tim Gresini, dan sekarang di Ducati Lenovo, semua orang juga menginginkannya. Dia sudah menggeser posisi Pecco. Marc benar-benar melakukan segalanya dengan sangat baik. Saya tidak tahu apakah bisa memberinya nilai 10, tapi dia adalah pembalap yang hampir sempurna. Bos Ducati Luigi Dalicnya membicarakan hasil balapan Pecco Bagnaia di MotoGP Thailand akhir pekan lalu. Di dua balapan yang digelar di sirkuit internasional Chang, Pecco dua kali finish di urutan ketiga di belakang duo Marquez. Hasil tersebut rupanya membuat Pecco merasa kecewa, namun Dalicnya mencoba menghibur pemilik dua gelar juara dunia MotoGP itu. Lewat postingan di LinkedIn, Dalicnya menjelaskan bahwa balapan di Thailand adalah balapan yang sulit bagi Pecco. Pasalnya, sirkuit tersebut adalah salah satu sirkuit yang tidak disukainya, dan tentu saja hasil di posisi ketiga adalah hasil yang cukup bagus bagi Pecco Bagnaia. Di sisi lain, Dalicnya juga meyakini bahwa Bagnaia bakal bisa meraih kemenangan lagi di seri berikutnya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalicnya tak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Marc Marquez yang berhasil menyapu bersih posisi terpuncak di kualifikasi, sprint, dan Grand Prix MotoGP Thailand 2025 di Buriram. Lewat tulisan di blog LinkedIn pribadinya, Dalicnya menuliskan pujian setinggi langit untuk The Baby Alien. Tak ada cara yang lebih baik untuk memulai musim ini, yang menjanjikan sekaligus penuh tantangan, mengingat hasil menggembirakan akhir pekan ini. Marc yang cepat dan tegas, dengan gemilang menunjukkan dominasinya dengan kecepatan tak tertandingi, mengamankan pole, sprint, Grand Prix, serta catatan lap tercepat. Ia menunjukkan perasaan luar biasa. Siapa yang bisa meminta lebih dari ini? Davide Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez akhirnya resmi menjadi milik Ducati setelah mendominasi MotoGP Thailand 2025. Dilansir dari Diario AS, Tardozzi pun mengaku senang bukan kepalang melihat hasil yang ditorehkan The Baby Alien, karena hasil ini sekaligus menjadi bukti bahwa keputusan untuk menggait sang 8 kali juara dunia sudah tepat. Tak hanya itu, timnya kini benar-benar jadi dream team karena Pecco Bagnaia juga berhasil finish ketiga di dua balapan. Sekarang nomor 93 adalah Ducati, jadi dia milik saya, milik kami. Sama halnya dengan 93 dan 63. Kami memiliki dua anak, dua putra yang kami perlakukan secara setara. Balapan pertama ini membuat kami sangat puas. Pecco juga tampil lebih baik dibandingkan hari Sabtu, dan itu hal yang bagus. Luca Marini merasa senang dengan performa positif yang ditunjukkan motor tunggangannya Honda RC23V. Ya, Marini memang gagal menembus persaingan di barisan depan. Di balapan utama, ia hanya bisa finish di posisi ke-12. Namun demikian, hasil ini sudah cukup untuk membuat adik dari Valentino Rossi ini merasa senang. Pasalnya, di pekan balap MotoGP Thailand, Marini merasakan adanya kemajuan positif dari Honda RC23V. Itu adalah percobaan pertama yang bagus dari sisi fisik dan mental menurut saya. Kami bisa puas dengan akhir pekan pertama ini. Kami meningkatkan kecepatan dan hasil kami di sini. Masih banyak lagi yang akan datang.
Saya pikir kami perlu tetap fokus seperti ini dan terus bekerja dengan cara yang sama, karena kami bekerja sangat mendalam pada semua detail. Kami mengeluarkan potensi yang sangat bagus dari paket yang kami miliki sekarang. Pengamat MotoGP Carlo Bernat memberi saran pada KTM agar mendengarkan masukan dari Enea Bastianini. Sebagaimana diketahui, penampilan Bastianini di balapan utama MotoGP Thailand terbilang mengesankan. Bagaimana tidak, La Bestia yang start dari urutan ke-20 secara mengejutkan mampu mendongkrak posisinya dan mengakhiri balapan di posisi ke-9. Berkaca dari hasil tersebut, Bernat yang juga adalah manajer Bastianini menyarankan agar KTM mendengarkan masukan dari kliennya itu. KTM memiliki masalah selain masalah keuangan dalam pengembangan motor. Mereka kekurangan sumber daya dan motor itu sulit dikendarai dengan rangka yang sangat kaku. Jika KTM mendengarkan Bastianini yang bangkit dari posisi ke-20 ke posisi ke-9, sesuatu dapat dilakukan. Namun mereka membutuhkan KTM untuk mengikuti arahan tersebut karena motor seperti yang dikendarai Pedro Acosta membutuhkan gaya berkendara yang kuat, yang berarti Anda berisiko mengalami kecelakaan atau ban yang benar-benar aus di tengah balapan. Fabio Quartararo mewaspadai kesulitan yang bakal dihadapinya di seri kedua MotoGP 2025 yang digelar di Argentina. Akhir pekan lalu, MotoGP baru saja merampungkan seri perdananya di musim 2025 di Thailand. Berikutnya, sirkuit Termas de Rio Hondo di Argentina akan menjadi tuan rumah balapan kedua di musim 2025 pada 14-16 Maret mendatang. Berbicara terkait sirkuit Termas, Fabio Quartararo memperkirakan bahwa Yamaha bakal kesulitan dengan grip ban di sirkuit tersebut. Ini akan sulit bagi kami. Segala sesuatu dengan cengkeraman rendah cukup rumit saat ini. Tapi mari kita lihat juga dengan ban yang berbeda. Saya pikir casingnya akan sama seperti biasanya. Dan saya pikir ini juga akan membantu kami. Meski menggelar balapan pertama MotoGP 2025 dengan sukses, nyatanya masa depan sirkuit Buriram kini terancam setelah pemerintah Thailand memutuskan untuk menarik dana bantuan untuk menggelar MotoGP Thailand. Kabar buruk itu diungkap Presiden Sirkuit Internasional Chang Buriram, Newin Chitchop, yang mengklaim pihaknya sudah mendapat kabar dari Sports Authority of Thailand atau SAT. Pihak SAT memastikan pemerintah Thailand telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama Dorna untuk menggelar MotoGP Thailand yang akan berakhir 2026. Namun Ketua SAT, Kongsak Yutmani, menyatakan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Dorna Sports masih berlangsung. SAT juga ingin menjaga komitmen agar Thailand tetap menggelar balapan MotoGP. Prinsipal Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, mengatakan bahwa mendatangkan Lewis Hamilton bukan langkah yang mudah. Lewis Hamilton sendiri awalnya terkenal sebagai pembalap yang cukup loyal bersama Mercedes-AMG. Namun seiring berjalannya waktu, Fred Vasseur terus menggoda Hamilton agar mau menerima pinangan dari Ferrari. Usaha tersebut membuahkan hasil di awal tahun 2024. Hamilton mau bergabung dengan Ferrari di musim 2025 dan akan memulai petualangan di tim yang khas dengan warna merah itu. Bicara soal proses mendatangkan Hamilton, Vasseur mengatakan bahwa dirinya harus menunggu cukup lama. Proses pembicaraan pertama sendiri sudah terjadi di GP Monaco tahun 2023 silam. Semenjak pembicaraan itu, proses negosiasi berlangsung lebih intens hingga akhirnya Hamilton setuju untuk bergabung ke Ferrari. Direktur teknis Red Bull Racing yaitu Pierre Gasly mewaspadai kekuatan McLaren dan Ferrari untuk Formula One musim 2025 mendatang. Dalam mempersiapkan musim baru di tahun 2025, Pierre Gasly bicara bahwa kemungkinan Red Bull bakal dapat saingan ketat dari tim rival. Ketika ditanya tim mana yang berpotensi paling berbahaya, Gasly menyebut langsung dua nama, yakni McLaren dan Ferrari.
Ia sendiri akan bekerja keras untuk terus mendesain mobil yang lebih kompetitif bagi Max Verstappen dan Liam Lawson.